Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Pendekar Solder. Jadi kali ini kita membahas masalah Starlink ya bosku, penghasilan Starlink. Jadi berapa sih penghasilan Starlink dari 40 router yang kita sebar ya? 40 router yang kita sebar. Terus biayanya habis berapa, Bang? Oke, ini dari sepengalaman saya ya bosku. Per rumah itu, per titik itu habisnya dana 1,5 juta ya. Kalau semua perangkatnya kita beli dari Jawa ya. Kalau dari Palu beda lagi ya bosku, karena kita pakai dua router. Dua router ya, router outdoor dan indoor ya. Jadi dua akses point ya. Jadi kabelan, fiber, sama biaya penarikan itu ya sekitar 1 juta lebih ya, lebih 1,5 juta lebih atau 600 ya. Jadi anggaplah kita bulatkan 1,5 juta ya, 1,5 juta kita pangkas biaya. Jadi 40 router itu 60 juta. Nah itu baru penarikan dari rumah ke rumah. Beda lagi yang di server ya. Jadi di server itu biaya sekitar habis 20-an ya kalau kita hitung dari mikrotik, Starlinknya, terus kita beli, yang jelas kita harus beli print ya, terus laptop yang kita butuhkan laptop juga ya, kalau bisa yang ada LAN-nya ya, yang LAN. Jadi terserah mau laptop baru yang tiada LAN, jadi kita beli sambungan LAN bisa juga ya. Jadi Sweet Hub ya, nanti kita beli Sweet Hub juga yang TP-Link itu yang harganya 900-an. Sweet Hub kalau kita sudah banyak sebar akses point. Jadi kita sistem estafet ya bos, karena dia satu jalur ke sana, rumah di samping-samping jalan saja, dan satu jalur ke atas. Jadi atas bawah ya. Jadi ke sana sekitar 20 akses point. Ke atas 20 akses point, ke bawah 20 akses point. Jadi kita targetkan seperti itu ya. Sedangkan pendapatan satu akses point itu di server biasa satu hari sampai 100 lebih ya, paling sedikit 50.000. Jadi kita ambil sistem paling sedikitnya ya bosku, 50.000 kali 40 router itu 2 juta sehari, kali sebulan itu 60 juta ya bosku, untuk satu Starlink 40 akses point atau 40 titik. Dan per titik kita taruh, per titik itu bang jarak berapa meter kita taruh. Karena kita pakai dua akses point per rumah itu, indoor dan outdoor. Jadi indoor untuk di bawah rumah, signal di bawah rumah supaya full ya, dan outdoor di tiang itu untuk jarak jauh ya. Jadi per titik kita taruh 300 meter ya. Per 300 meter kita taruh akses point ya. Jadi jarak sebarnya yang 40 router itu sekitar 12 kilo lebih ya, 12 kilo atau 15 kilo. Karena kalau ada jalan yang tidak ada rumahnya, kita lewati ya bosku, sekitar setengah kilo atau berapa kilo, setengah kilo, baru kita taruh lagi akses point. Jadi sekitar itu 40 router sekitar 12 kilo kalau kita taruh setiap 300 meter. Tapi kalau ada penambahan kabel lebih, tidak ada rumah, jadi kita lewati lagi ya, main-main hitungan 15 kilo ke atas ya untuk 40 router. Jadi begini ya bosku, kalau kita rasa 40 router itu bandwidthnya untuk Mbps-nya tidak cukup, kita bisa tombok lagi kecepatannya ya bosku. Jadi kita beli Starlink lagi. Kita beli Starlink Gen 3 itu harganya sekitar 7 jutaan ya bosku. Kalau dengan temanku dia katanya jual 6,5. Tapi kalau di Jawa 6,5 juga bosku. Jadi tergantung ya, mau beli di sini atau mau beli di Jawa. Mending saya beli dengan temanku ya bosku. Jadi ditahu tokonya. Jadi kalau ada komplain ya saya beli. Karena di Palu ada yang jual 7 juta lebih, ada yang jual 7 juta, ada yang jual 6,5 juta itu untuk Gen 3. Jadi bisa kita tombok jaringan untuk ke mikrotik melewati Sweet Hub ya. Jadi ada Sweet Hub
Sweet Hub yang dijual Tapling itu bisa tombok jaringan ya, tombok jaringan. Jadi ada settingannya. Kemarin saya lupa Sweet Hub merek Tapling atau Ruji ya, antara dua itu ya, Sweet Hub itu. Jadi harganya mahal, lumayan mahal ya. Jadi ada settingannya untuk tombok jaringan, tombok jaringannya bosku ya. Mungkin perkiraan penambahan biaya lebihnya itu sekitar 10 juta lah, 10 jutaan lagi. Jadi 40 router itu jaringannya bagus ya. Seumpamanya akses Starlink satunya itu kecepatan maksimalnya itu stabilnya di 100 Mbps. Jadi kalau kita beli Starlink Gen 3 itu kan di atas 300 Mbps ya katanya. Sekarang ini residensial 300 Mbps. Jadi bisa kita dapatkan speed downloadnya itu 400 Mbps. Kadang Gen 2 naik 200 lebih, 200 ya. Jadi bisa 500-an, 500 Mbps. Terus downloadnya, uploadnya itu 30-50 ya untuk satu Starlink. Jadi kalau 2 Starlink bisa kita dapatkan speed upload 100 Mbps. Ya, paling mentok di bawah 70-60 ya. Karena biasa kadang speed uploadnya turun di 30 Mbps. Oke, jadi seperti itu ya bosku. Jadi pengeluaran budgetnya itu sekitar 60-70 jutaan ya, untuk 40 akses point yang kita sebar seluas 15 km bosku. Dan profit per bulannya paling rendah 60 juta satu bulan ya. Kalau kita bisa dapatkan di atas 50 per router atau per akses point ya, sampai 100 lebih ya, kali ya bosku, anggaplah 100, 60 kali 2 120 juta per bulan. Nah, itu masih perkiraan ya bosku. Jadi kita tidak tahu setiap titik itu voucher laku di atas 50.000 atau tidak ya. Kalau anggaplah paling rendah 30.000 ya, kita ambil satu titik ya bosku. Jadi kalau saya, pengalaman pribadi saya di server ya bosku, tidak ada di bawah 50 satu hari. Tergantung rezeki, karena kalau di kampung mati lampunya lama ya bosku. Kemarin sampai 3 hari listrik bermasalah, tegangan turun, drop ya. Jadi Starlink tidak menyala, server tidak menyala. Terus kadang mati lampu itu 1 hari. Jadi ada perhitungan mati lampu lagi ya. Jadi penghasilan itu kita tidak pastikan setiap hari ada masuk ya, karena mati lampu. Oke, jadi seperti itu saja ya bosku. Nanti kita praktekkan karena sekarang masih 3 akses point yang menyebar. Jadi kita mau tarik rencana bulan depan lagi akses point ya. Kita tambah lagi 300 meter. Setiap bulan kita tambah 3 akses point. Jadi kita kejar target 40 router ya, 15 kilo atau 12 kilo menyebar akses point kita. Jadi setiap 300 meter kita taruh akses point. Oke, sekian dulu, salam dari saya si Pendekar Solder. Oke guys, jadi tadi 25 di server ya, anggaplah 25 di server. Kemudian kita sebar lagi 39 akses point atau 60 juta ya sudah. Jadi total 85 juta biaya Starlink. Kemudian pasti ada, kita mau beli lagi splicer ya, splicer 10 jutaan. Jadi 60, 25, 85 juta, 95 juta. Ya, kita bulatkan modal 100 juta dengan profit per bulan 60 juta. Jadi dalam waktu 2 bulan kembali modal ya bosku, kalau rezeki Anda bagus. Oke, sekian dulu, salam dari saya si Pendekar Solder. Oke guys, jadi ya kita bulatkan tadi 95, kita bulatkan 100 juta ya, dan transportasi semuanya ya. Karena kita harus beli tangga lagi ya bosku, tangga kelupaan ya. Tangga minimal tangga 6 meter ya untuk panjat tiang listrik. Jadi kalau tiang listrik itu kita, kabel fiber kita itu kita kasih dekat dengan kabel listrik ya, PLN. Kemudian kalau kita belum punya tiang, kita bayar dengan PLN itu 5.000 per tiang ya. 5.000 per tiang PLN itu setiap hari ya bosku. Setiap hari atau 1 bulan ya. Setiap bulan kayaknya. Setiap bulan meh.
5.000 per tiang setiap bulan ya bosku. Saya lupa juga ya. Jadi 5.000 per tiang setiap bulan. Jadi kalau Anda memakai tiang PLN 500 tiang, Anda membutuhkan biaya 250.000 per bulan. Kalau 500 tiang berapa meh? Kali 5.000 ya? 5.000 kali 10, 50.000. 5 juta ya bos. 5 juta kayaknya. 500.000 kali 5. Oh, 2,5 juta. Jadi 2,5 juta per bulan itu Anda keluarkan untuk PLN ya bosku. 2,5 juta kalau pakai 500 tiang ya. Jadi hitung tiangnya bosku. Oke, salam dari saya si pendekar solder. Nah, kemudian paket bulanannya, kalau kita pakai 2 Starlink otomatis 1,5 juta per bulan untuk bayar paket residensialnya ya. Anggaplah 2 juta dengan biaya listrik di server ya. Jadi nanti kita spekulasi ya bosku, pendapatan kalau sudah tersebar 40 router dan dalam waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan kita beli Pajero ya bosku.